wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Mishat, ya, dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita belajar tentang prinsip geografi. Bagaimana kabarnya kalian? Baik-baik kan? Nah, mari kita belajar tentang prinsip geografi. Diperhatikan dengan baik ya. Pertama, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenal dan memahami prinsip geografi. Nah, sebelum saya sampaikan tentang prinsip geografi, mungkin ada yang tahu apa itu prinsip geografi? Ya, seperti yang saya tanyakan, ini prinsip geografi adalah dasar yang digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena geografi yang terjadi hampir setiap waktu. Nah, prinsip ini merupakan ciri khas ilmu geografi yang berkaitan dengan keruangan dan proses-proses di dalamnya. Ya. Ingat, geografi adalah ilmu yang pendekatannya adalah keruangan. Jadi keruangan itu menjadi ciri dari ilmu geografi, ya. Dari pendekatan geografi untuk melihat objek-objek studi geografi, ya. Nah, ada 4 prinsip geografi yang di situ saya singkat dengan DESI, DISCO, ya. Walaupun urutannya nggak sama itu ya, tetapi DESI, DISCO itu adalah prinsip geografi. DES artinya deskripsi, I adalah interrelasi, DIS adalah distribusi atau persebaran, CO adalah korologi. Nah, itu adalah 4 prinsip geografi. Ingat prinsip geografi, maka ingat DESI, DISCO, deskripsi, interrelasi, distribusi atau persebaran, dan korologi. Oke. Nah, prinsip penyebaran atau distribusi merupakan prinsip dasar dalam mengkaji setiap gejala dan fakta geografi, baik gejala alam maupun manusia. Prinsip ini memandang bahwa setiap dengan wilayah lainnya. Nah, suatu gejala geografi bisa terlihat terkumpul dalam jumlah yang padat dan banyak, tetapi di satu tempat lain terlihat sangat jarang dan sedikit. Itulah yang dinamakan persebaran atau distribusi, di mana distribusi ini ternyata di daerah satu dengan daerah lain tidak sama, ya. Nah, berikut ini terdapat beberapa contoh fenomena geosfer yang persebarannya tidak merata di permukaan bumi, antara lain persebaran penduduk. Lihat di Indonesia saja, penduduk Indonesia itu separuh lebih ada di Jawa, sementara kurang dari separuh ada di pulau-pulau yang lain. Termasuk jenis tanah itu juga demikian, tidak semuanya subur. Ada daerah tertentu subur, ada daerah-daerah tertentu yang tidak subur. Nah, yang ketiga adalah persebaran flora dan fauna. Ya, kita sudah tahu bahwasanya flora atau tumbuhan dan hewan di daerah tertentu tidak sama. Indonesia ada wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatis, ada peralihan, dan ada Australis yang hewannya mempunyai ciri dan bentuk-bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini keunikannya ya. Nah, ini ciri dari prinsip persebaran. Ini salah satu contoh ya, persebaran penduduk Indonesia dikaji melalui prinsip persebaran. Nah, ini persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia ini, maka dalam geografi dikaji dengan prinsip persebaran atau distribusi. Ya, sementara yang kedua ini adalah persebaran hewan di Indonesia yang dikaji melalui prinsip persebaran juga, ya. Jadi ketika membahas tentang persebaran hewan dan manusia, kita menggunakan prinsip geografi yang namanya prinsip distribusi atau persebaran. Nah, prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi, ya. Apa itu prinsip interrelasi?
digunakan untuk melihat pola hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Nah, hubungan itu meliputi hubungan faktor fisik dengan faktor fisik lainnya. Misalnya hubungan antara mata air panas dengan energi panas bumi di sekitar gunung berapi. Itu adalah hubungan fisik dengan fisik ya. Kemudian faktor fisik dengan faktor manusia, misalnya hubungan antara manusia dengan cara bertani di lahan miring dengan membuat terasiring atau sekedan. Nah, maka itu hubungan faktor fisik, di mana lerengnya curam, manusianya menyesuaikan dengan membuat sawah dengan model terasiring. Yang ketiga adalah faktor manusia dengan faktor manusia lainnya. Nah, misalnya mengkaji tentang kehidupan di desa dengan jenis mata pencariannya. Ya, jadi mempengaruhi pekerja. Manusia mempengaruhi manusia yang lain. Nah, itulah yang dikaji dalam prinsip interrelasi. Sebagai contoh di sini, hubungan manusia dengan manusia juga dikaji dalam interrelasi ya. Kemudian hubungan manusia dengan alamnya juga dikaji melalui prinsip interrelasi ya. Nah, ini seperti penanaman padi di daerah dataran rendah yang cocok digunakan untuk persawahan. Nah, ini adalah contoh prinsip interrelasi antara faktor manusia dan faktor fisik. Nah, prinsip geografi yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Apa itu prinsip deskripsi? Yaitu merupakan prinsip yang menggambarkan lebih jauh terhadap persebaran dan hubungan interrelasi antara fakta dan gejala di permukaan bumi. Untuk menyajikan gejala secara komprehensif dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan 5W. Sedangkan untuk penyajiannya dapat berupa kata-kata, tulisan, tabel, dan grafik, termasuk peta ya. Nah, oke. Jadi pada dasarnya prinsip deskripsi dalam mengkaji ilmu geografi adalah bahwa fenomena geografi itu dapat diuraikan secara rinci dan ilmiah sehingga kebenaran informasinya dapat dipercaya. Selain itu, cara-cara penyampaian informasi yang digunakan juga akan mempermudah pengguna atau penerima informasi. Nah, seperti gambar ini adalah bagaimana seseorang menjelaskan tentang wabah COVID-19. Nah, di gambar ini ya, kasus corona perkembangannya ya, mulai yang positif, sembuh, meninggal ini tahun ini beberapa bulan yang lalu ya, data yang beberapa bulan yang lalu. Nah, cara menyajikan yang pas dengan gambar, tabel, grafik, baik secara lisan, tulis maupun visual, itu namanya prinsip deskripsi. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip korologi. Nah, ini sering dikatakan sebagai prinsip keruangannya atau gabungan dari prinsip-prinsip interrelasi, persebaran, sama prinsip deskripsi itu digabung, integrate jadi prinsip korologi atau keruangan. Nah, apa itu prinsip korologi? Yaitu merupakan prinsip yang meninjau gejala fakta dan masalah geografi dari penyebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang. Ruang dalam sudut pandang geografi adalah permukaan bumi secara keseluruhan yang membentuk suatu fungsi. Nah, contoh fenomena geosfer yang dikaji dengan prinsip korologi adalah perencanaan tata ruang suatu kota. Dilakukan setelah mengkaji setiap detail wilayah-wilayah yang memiliki ciri khas di kota itu sebagai satu kesatuan yang saling berimbang dan memerlukan panduan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunannya. Nah, jadi itu adalah prinsip korologi. Kita bisa melihat kayak gini, RT RW Kota Surabaya dirancang dengan prinsip korologi. Artinya RT RW bukan rukun tetangga, rukun warga ya, rencana tata ruang wilayah maksud saya. Nah, ini dikaji melalui prinsip korologi, yaitu menggabungkan antara prinsip interrelasi, persebaran, kemudian prinsip deskripsi disatukan menjadi prinsip korologi ya. Nah, sekian saja hari ini kita ketemu tentang, sekali lagi kita tadi membahas tentang prinsip geografi. Mudah-mudahan kalian paham dan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.